tanya kalau aman. Dipisahkan laboratoriumnya karena isinya adalah hewannya adalah untuk pengecekan keamanan produk. Si tikus tadi akan diambil banyak sekali, 1 kali 2 minggu dan seterusnya. Ini juga bisa, Pak. Produknya apa itu kalau produk ini susu 5. Ya, saya mau cek nih kira-kira berapa persen yang tahu slogannya. Sudah siap? Ya. Waduh, luar biasa. Nah, ini kalau ini 100% ya. Bapak Ibu perhatikan iklannya susu 5 ya. Nah, kalau Bapak Ibu pertama kali warga pecinan datang, saya sampai mikir kenapa ya baru sekarang ini 10.000 orang per bulan. Ya saya sih mendengar tidak sebanding dengan sekali melihat. Ya mudah-mudahan tadi lihat. Tadi ada pabrik yang tidak bisa dilihat. Ide itu bagaimana membangun kota Semarang ini menjadi pintu di sini. Jadi pintu masuk ke Indonesia, malah Solo sama Jogja. Maka itu karena yang pertama Semarang ini adalah kota industri. Ada 12 industrial estate. Itu memungkinkan kota Semarang itu dikunjungi banyak orang. Di Sugio Pranoto, kemudian kota yang kedua adalah kota pendidikan, yang ketiga budaya Melayu. Jadi ini kota yang sebenarnya sangat memenuhi syarat dari segi budaya. Kota kuliner, dan kota ini adalah kota religi. Jadi kalau yang beragama Katolik itu ziarah-ziarah banyak sekali. Kemudian ada wisata, kalau Hindu pergi ke Gedong Songo, ke mana Candi Prambanan, ke Jogja itu cuma 1 jam seperempat, ke Borobudur cuma mungkin 1 jam. Jadi nanti yang jadi cita-cita kami semua tahu ya, Sampokong dan lain-lain, Kota Tua, Pelabuhan. Tapi ada satu yang mungkin menjadi sejarah, bukan stasiun di sini yang sudah rusak. Saya itu tempat di mana kereta api pertama kali dijalankan di seluruh. Ini beberapa bulan yang lalu saya punya ide Semarang itu harus jadi pintu masuk wisata Jawa Tengah. Nah, untuk jadi pintu masuk wisata Indonesia maksud saya. Ya kalau itu yang pertama dibutuhkan tentunya bandara. Tapi kalau bandaranya belum jadi, Semarang itu punya beberapa keunggulan. Satu, kota industri. Yang kedua, kota kebudayaan. Yang ketiga, kota pendidikan, ya, kota kuliner. Kota religi, religinya banyak sekali. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu gitu ya. Nah, salah satu setelah kota tua itu menjadi lokomotif wisata Semarang, harus ada lokomotif lain. Nah, saya punya ide itu pecinan. Makanya saya mikir bagaimana caranya pecinan itu. Ya, pecinan itu makanya saya kumpulin ini warga pecinan, ada 170 orang yang hadir ya. Kebanyakan dari mereka itu kepala RT, RW begitu toh. Nah, saya ingin memberikan berdiskusi, sumbang saran ya. Salah satu kalau saran dari saya yaitu tempat itu harus dibersihkan, harus bersih. Karena bersih itu akan menarik semua orang. Yang kedua, ya kalau mau masang identitas, lampunya lampion. Ini yang seperti saya contohkan ini adalah masang lampion, ya. Terus tanda-tanda bahwa itu pecinan, misalnya itu loh
papan-papan merek yang dengan huruf kanji ya. Terus kalau mau juga pagernya dicat merah, kuning gitu di pecinan. Dan nanti kalau pecinan seperti itu, pecinan itu bisa jadi mahal tempat itu. Jadi goalnya yang pertama itu adalah tempat wisata dan pasti jadi tempat yang mahal. Bahkan saya lagi nyari tanah di sana. Kalau ada yang mau dijual, saya cita-citanya mau bangun hotel heritage gitu. Hotel heritage. Ya nanti kalau hotelnya itu ada, ya nanti kalau ada turis-turis itu bisa tempat itu. Tapi saya yakin Semarang itu kota yang memenuhi syarat gitu untuk menjadi pintu masuk tempat wisata, pintu masuk wisata Indonesia. Ada pertanyaan? Pak, untuk mewujudkan Perjalanan Rapi ada bantuan nggak Pak dari situ muncul? Oh enggak, itu kan mereka tuh semua keluarga yang mampu sih. Tapi yang penting itu membersihkan, dan ini bagian kalau mereka membersihkan, itu tempat itu udah menang duluan, dibersihkan aja, yang rapi dibersihin gitu. Nah kalau mau ya masang ini toh lampion setiap rumah, terus ada tanda-tanda misalnya kayak zaman dulu kan ada patungnya Kuan Yu, ya patung itu loh yang cerita Samkok, bukan menyembah berhala ya, tapi mengingat gitu, mengingat filosofi dari Kuan Yu itu adalah minum air, ingat sumbernya, gitu. Itu Chinese filosofi untuk orang berdagang. Kalau bahasa Mandarinnya Yin Shui Se Yuan. Ya. Pak, berarti di sini sudah muncul ingin mengajak warga pecinan untuk mengembangkan wisata budaya di sana seperti itu ya Pak ya? Ya pokoknya Semarang itu harus jadi kota wisata lah, pintu masuk wisata Indonesia. Ya orang kalau sekarang mau ke Bali aja kan baru aja nih bisa ke Bali langsung. Biasanya kan ke Jogja dulu. Iya, ke Jogja dulu atau ke Surabaya dulu gitu. Kenapa nggak ada yang direct? Kenapa nggak bisa misalnya wisata dari Hong Kong atau China atau Singapura yang langsung ke sini? Dan Semarang itu ya, saya pernah menurut saya ya, orang itu selalu nganggap kalau wisatawan itu harus asing. Enggak. Orang lokal itu adalah wisatawan yang potensial gitu. Dan saya ini pernah cerita ya, teman saya nih ya. Teman saya itu orang Pontianak gitu. Ya, distributor saya gitu. Grosir gitu ya, datang ke sini ketemu sama saya. Saya tanya ke dia, "Wah, ngapain ke sini?" "Wah, saya lagi Pak, ziarah." "Loh, kenapa kok ziarahnya di Semarang?" Dia kan percaya dia agamanya Buddha, Tridharma gitu. Saya tanya, "Kenapa kok ke Semarang?" "Loh, Pak Irwan, di Semarang itu kelentengnya sakti-sakti loh. Kalau doa di Semarang itu saya banyak sekali dikabulkan." Nah, ya bagus juga toh, ya. Iya. Banyak yang sakti kelentengnya. Doanya banyak dikabulkan gitu kalau berdoa di Semarang. Jadi intinya akan mengangkat potensi ekonomi juga dan meningkatkan kunjungan wisata itu. Ya pokoknya kita hidup dari wisatawan ini yang kota industri, kota budaya, kota kuliner, kota religi. Makanya teman saya itu bagus, dia ngomong sama saya. Saya juga tak tanyain kelenteng mana, dia bilang kelenteng itu loh, dia nggak tahu namanya di daerah Gang Baru sana loh katanya. Ya nanti saya ya mau doa sana juga lah. Mudah-mudahan kalau doanya tempat yang sakti kan Lebih makbul. Iya, teman saya itu serius sekali. Tak tanyain ngapain lu kesini? Doa Pak. Saya doanya di Semarang. Loh kenapa kok mesti doa Semarang? Ya sana nggak ada kelenteng. Ada, tapi sini lebih manjur katanya. Ya, sama tahu lah. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Makasih kakak.
loh, semua ide yang untuk perbaikan kota Semarang itu bagus karena saya ini ketua Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota. Jadi semua harus saya tanggapi secara positif. Nah sekarang mengapa saya setuju? Kalau kita keluar negeri kemanapun, kota-kota besar ya, selalu ada. Kalau di sini pecinan, di sana Chinatown. Nah, Chinatown di sana sudah jadi kunjungan wisata. Kunjungan wisata, makanan ya enak, buah-buahan ya segar-segar ya apa. Ya tuh, ada pertunjukannya. Tapi ada persyaratan yang harus diikuti itu bersih. Kalau di sini kotor, bagaimana turis mau datang? Gitu. Jadi nomor satu ini harus dikampanyekan kebersihan dulu. Nah, dari itu bisa dikembangkan apa-apa yang bisa disajikan untuk wisatawan. Itu Semarang Semawis itu kan dulu ide pertama dari saya. Nah, ini sudah tahap kedua dari Semawis itu. Ya begitu, tapi kan dengan Semawis itu cenderungnya ke makanannya, ya toh. Nah, ini identitas pecinan itu apa saja. Itu Mas. Iya. Terkait tawaran Pak Irwan. LPMK menyambut baik tawaran Pak Irwan itu karena memang kami membutuhkan ini ya, dorongan ya. Jadi tidak bisa kalau dari diri kami sendiri gitu. Nah dengan adanya tawaran, dengan adanya gagasan, ide-ide dari Pak Irwan itu kami sangat senang sekali. Kalau untuk wilayahnya sendiri yang bisa untuk destinasi wisata, lalu apa yang bisa ditawarkan nanti destinasi wisata? Pertama, di situ itu satu wisata yang berhubungan dengan religius ya, religi. Di situ ada kelenteng yang tempat ibadah TITD. Itu kira-kira ada 5 sampai 6 kelenteng ya. Dia punya event-event tertentu. Yang kedua, di daerah komunitas kami itu ada masjid yang punya sejarah. Itu Masjid Menyanan. Itu kemudian ini yang akan kami usulkan juga kepada pemerintah untuk ada pemugaran begitu. Jadi di tengah-tengah komunitas pecinan yang mayoritas itu juga mungkin kalau demologinya mereka di situ tuh Muslim sedikit ya. Di situ kan banyak Kristen sama TITD, tapi ada masjid di situ. Itu. Terus yang kedua juga pasar Gang Baru itu yang legend. Kalau untuk wilayahnya itu menyakup mana aja sih Pak? Kelurahan Keranggan? Kelurahan Keranggan itu mulai masuk dari Jalan Wahid Hasim, Keranggan Timur, Jalan Beteng, kemudian Wot Gandul, baru masuk ke gang-gang. Kan ada gang baru, gang tengah, gang gambiran, gang pinggir. Dan itu punya histori sendiri yang bisa dibakukan. Ya. Dan kalau masukan dari Pak Irwan tadi seperti apa Pak untuk penataannya dan respon warga itu antusiasmenya seperti apa? Gini, jadi Pak Irwan itu hanya memberi satu batasan, gawe resik gitu. Satu, gawe resik. Yang kedua, buatlah ikon. Ikon yang kontekstual gitu. Bukan ikon yang enggak ada konteksnya gitu loh. Konteks sama pecinan. Nah itu ya idemu cari sendiri begitu. Nah ini baru kami akan dengan adanya dorongan dari Pak Irwan itu kami bersama dengan jajaran kami LPMK bersama RT RW dan perangkat lurah Pak Camat kami sering diskusi kira-kira gimana begitu.
itu nanti akan gitu. ada. Jadi renovasi atau perombakannya atau apa yang akan kami buat tentunya kontekstual gitu, yang bisa dijual begitu. Nama lengkapnya siapa? Saya Markus Juli Purwanto. Kalau LPMK tadi singkatannya? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Terima kasih ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.